Dicatat. Tidak bisa namanya fotokopi dijadikan alat bukti. Secara praktikal ketika kita bersidang bisa kita sampaikan. Karena ini saya mendapatkan fotokopi dari kopi bisa saja. Iya, Tetapi apakah itu dikesampingkan sebentar? Apakah itu dikesampingkan oleh hakim? Itu hanya hakim nanti pada putuskan. Sekolah menengah Jokowi belum ada waktu itu SMA 6. Surakarta yang ada namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Jumpa lagi sahabat Gelakan 98, perdebatan demi perdebatan masih terus bergulir antara pihak Roy, Tiva, dan pihak Pak Jokowi. Akan tetapi pola yang diterapkan oleh Roy baik maupun Tiva ya tetap sama saja dari awal, yakni terkesan klaim kebenaran, memaksakan kehendak atau menari-nari di atas wacana rapuh yang sudah usang itu. Saya kira kalimat itu pantas disematkan kepada Roy dan Tiva yang selalu memainkan peran itu dari panggung ke panggung. Sialnya terkesan mereka tak menyadari bahwa semua klaim kebenaran tersebut itu sangat mudah dipahami. Jangankan akademisi ataupun praktisi, mahasiswa dan lain-lain, akan tetapi masyarakat awam pun sangat mudah membacanya. Pertanyaan yang timbul ialah apakah semua ini sengaja Roy Tiva tampilkan untuk menarik perhatian, kepercayaan, atau bahkan empati atas kasus yang menjadi mimpi buruk mereka, atau ada maksud lain? Selanjutnya kita simak cuplikan berikut ini. Ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau berkuliah. Tadi Mas Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Pak, Bapak mengatakan Pak Jokowi penipu. Saya ingin tanya ke Pak Halim. Ya, Pak Halim, ini kan maksudnya tadi Mas Roy, ini adalah fotokopi legalisir yang difotokopi. Apakah ini bisa dijadikan bukti hukum? Bisa. Alasannya? Alasannya itu buat pembuktian di pengadilan. Asalkan sesuai dengan legas yang dipasang. Sesuai dengan? Bisa. Legasnya di kantor pos. Itu kan udah legalisir Pak Iman. Sudah Pak Iman dilegalisir kan kantor pos? nih. Ini kan contohnya kan ini kan Nanti tampilkan di layar ya. Ini legalisir kan. Ini diketahui oleh universitas kan. Itu fotokopi, hanya Ini fotokopi. Ini legalisir yang difotokopi. Nggak ada masalah. Yang penting Nggak bisa. Mas Tempel. Eman, beliau Bisa menyampaikan kalau Bisa. dalam persidangan memang bisa. dia bisa sebutkan ini salinan diterima Iya. sama hakim. Masalah Kalau nanti itu fotokopi dinilai, pasti nggak itu urusan lain. Fotokopi antar fotokopi bisa. Tapi fotokopi itu Bisa. bisa diterima, yang penting. Boleh nggak, Prof? Betul. Karena Nggak bisa. Itu aja jawaban Nggak saya. bisa. Udah Gini, pasti Bang, nggak bisa. di dalam persidangan hakim yang menentukan ketika ada suatu salinan disampaikan dan Salinan sebagainya. berbeda dengan fotokopi. Iya, kan ada juga yang fotokopi Beda. juga. Ini apa suratnya? Fotokopi. Nggak bisa. Masalah nanti yang menimbang bisa tidak bisa tuh hakim. Bukan. Pihak yang bisa menolak. Nggak, ya silakan. Siapapun menolak. Dicatat. kan itu. Dicatat. Bukan Dicatat. dicatat. Tidak bisa namanya fotokopi dijadikan alat bukti. Secara praktikal ketika kita bersidang bisa Kenapa? kita sampaikan. Karena ini fotokopi saya itu mendapatkan bisa dirubah-rubah. fotokopi. Tidak bisa. Coba dilihat. Bisa Sudah dirubah. dileges belum? Sudah. Oke, diterima. Masalah nanti siapa yang menentukan tuh hakim menilai. Betul. Masalah ada keberatan yang sampaikan sama beliau, silakan keberatan. Prof. Firman, Dicatat. ada bedanya nggak antara Saya fotokopi ngerti maksudnya. yang difotokopi sebelah kiri Saya ngerti. dengan itu legalisir cap basah? Saya ngerti maksudnya jenengan. Ya, ada bedanya nggak? Saya ngerti maksud jenengan. Bapak Ini kan jangan pura-pura nggak tahu, Iya, ada bedanya Saya nggak? ngerti, tapi yang maksudnya beliau. Hah? Aku ngerti maksudnya jenengan, Mas. Iya. Karena jenengan mau bilang ini fotokopi yang kiri. Fotokopi. Ngerti aku. Fotokopi dan Tapi fotokopi. beliau mau mengatakan kalau saya memiliki dokumen yang saya punya hanya fotokopi, Ya. saya minta kepada majelis saya mau mengajukan. Dia gak akan bilang mengatakan tidak bisa di depan. Nanti dia nilai. Baik, biar kami majelis yang Hanya menilai. fotokopi loh, tanpa, bisa tanpa dipertimbangkan. cap basah. Terima dulu. Kalau Masalah, fotokopi itu masalah nanti tidak dipertimbangkan. gini Bang. Kalau Nggak bisa mungkin. Nah, inilah yang saya underline pada poin saya di awal, bahwa argumentasi mereka ini terkesan memaksa ya. Wacana dipaksa menjadi fakta pada hal yang sangat sepele saya kira. Persoalan pertimbangan alat bukti menjadi perdebatan yang
berkepanjangan dan terus-menerus. Dan uniknya mereka tetap saja percaya diri. Sikap seperti ini memang ya lumrah. Perbedaan pendapat ialah sunnatullah, sebagaimana kita hidup di negara demokrasi, ya tentu saja kita bisa menerimanya. Tapi mungkinkah jika perbedaan atas kebenaran umum pun mesti kita terima? Contohnya saat ini jika ada yang berpendapat bahwa matahari terbit dari selatan pun kita bisa menerimanya. Saya kira ini adalah sebuah kegilaan. Konsiderasi ini menggambarkan apa yang sedang terjadi kepada kelompok Roy dan Tifa. Persoalan alat bukti yang menjadi perdebatan tadi, saya sangat sependapat ya dengan Prof. Firman tadi dari kuasa hukum Pak Jokowi, yang mana dia katakan bahwa boleh mengajukan alat bukti apapun itu di persidangan. Persoalan layakkah menjadi alat bukti yang diajukan baik oleh korban ataupun terdakwa itu menjadi hak ataupun kewenangan dari hakim itu sendiri. Saya kira ini sangat jelas ya. Oke, kita lanjut. Kita praktis juga. Jadi gini Bang Didi, fotokopi dari kopi bisa saja. Iya, Tetapi dituliskan apakah itu dikesampingkan sebentar? Apakah itu dikesampingkan oleh hakim? Itu hanya hakim nanti pada putuskan. Katakanlah, misalkan bukti A, bukti B berdasarkan ini tidak sesuai karena kopi dari kopi. Misalkan katakanlah begitu, atau diterima dikarenakan sudah dilege. Itu bisa semua. Kalau legis itu bea materai Itu tidak ada hubungannya. Kalau legis. Jadi biarlah Nggak hakim bisa yang ada menentukan pembuktiannya. nanti. Foto. Abang silakan berpendapat, Ya. Abang Halim silakan berpendapat, tapi jangan crossing. Lalu Supaya sehat diskusinya, Bang. ke kantor pos. Fakta dan alat Abang bukti. juga benar mengatakan Alat pembuktian asli ini. benar juga. Nggak bisa. Kopi. Kopi Itu. pasti bisa ditolak. Gitu loh. Harus ditolak, tidak bisa. Oke, baik. Nanti biarkan ini kalau memang muncul di persidangan biar hakim memutuskan. Oke. Baik, saya kembali ke Abang dulu, nanti baru ke Bayarin. Oke. Nah, jangan ke beliau lagi, kan berat belum? Enggak, karena tadi udah sampaikan bahwa akan ada yang disampaikan terkait dengan kejanggalan. Saya mendengar ada 15 kejanggalan dan dokumen yang ada, betul? Ya, dari tadi jeda hiburan sejenak tadi ya. Oke, kita kembali ke substansi. Jadi dari dokumen-dokumen yang kami terima di KPU dan juga perbandingan dokumen-dokumen lain di luar UGM yang kita dapatkan dari berbagai sumber, kami sudah menemukan sedikitnya 15 anomali. Tapi tentu tidak akan saya spill di sini. 15 anomali, keanehan, kejanggalan. Oke. Inkonsistensi dan sebagainya. Oke. Nah, Sebutkan berapa? 3. ya saya nyebut 3 saja. Oke, boleh, Yang silakan. pertama, ijazah Jokowi diterbitkan tanggal 15 November ya. Nah, menurut data 5 apa 15? Ini 5 ini. 5 November 1985. ya 5 November ya. Oke. Tapi skripsi itu diserahkan tanggal 14 November. Jadi ijazah telah terbit sebelum skripsi selesai. Sebentar. Ijazah 5 November, skripsinya diserahkan 14 November. Anda punya dokumen itu ya? Oke. Itu berita penyerahan skripsi. Ya, jadi asumsinya tidak pernah ada mahasiswa lulus sarjana tapi skripsinya belum selesai gitu. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua ijazah SMA Jokowi ya. Ijazah SMA Jokowi di riwayat hidup yang dipakai untuk Pilkada 2010 tertulis di riwayat hidup Jokowi menulis dia lulusan SMA 6 Surakarta. Dan menurut salinan ijazah yang kami terima, sekolah menengah Jokowi belum ada waktu itu SMA 6 Surakarta, yang ada namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Pertanyaannya, untuk apa ngarang-ngarang SMA 6 itu kalau jelas-jelas. Nah, sebenarnya sangat mudah ya untuk menyanggah argumentasi yang diajukan oleh Lukas ini. Dia memaparkan 3 anomali dari 15 anomali soal ijazah Pak Jokowi yang sudah mereka himpun sejauh ini. Bagi saya hal ini sudah usang dan basi. Persoalan tanggal kelulusan, skripsi, nama sekolah SMA Jokowi, tempat KKN, dan lain-lainnya. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena hal yang sifatnya administratif itu
sudah dibuka dan diklarifikasi secara resmi oleh pihak yang berwenang, baik itu UGM atau sekolah SMA tersebut. Dan mereka sudah tunjukkan data ataupun riwayat ataupun dokumen yang pendukung dengan rapih, semua arsip masih tersedia dan terdokumentasi dengan baik. Bahkan slip SPP Jokowi waktu SMA pun masih ada. Dan hal ini sudah diinvestigasi dan ditelusuri oleh para jurnalis Kompas di tahun 2022. Lalu kalau saya tidak keliru ya, silahkan dicek sahabat Klakson, sangat clear di situ. Kemudian yang penting untuk diingat ialah yang mereka katakan anomali. Dan anomali itu bukan fakta. Hal seperti itulah yang mereka gempurkan sejauh ini, ya seolah-olah di zaman yang sudah modern dan rakyat pun sudah mulai kritis terhadap wacana atau isu-isu liar seperti ini. Hal ini yang saya katakan di awal bahwa mereka hanya menari-nari di atas wacana yang sudah rapuh, lapuk, dan usang. Ijazahnya menyebutkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Jadi apakah itu ignoramus, keteledoran, atau kesengajaan? Kita nggak jelas. Yang saya spill ini yang sepele-sepele aja. Jadi ada 3 riwayat hidup yang kami terima dari periode yang berbeda-beda, itu ada beberapa inkonsistensi juga. Kemudian ijazah UGM soal jurusan, yang ini sempat ramai kan. Jokowi dengan meyakinkan menyebut dia kuliah di UGM jurusan teknologi kayu. Nah, kami dapat data dari buku yang diterbitkan UGM sendiri bahwa tidak ada itu jurusan teknologi kayu. Yang ada adalah 3 jurusan itu jurusan teknologi, jurusan ekonomi perusahaan hutan, jurusan teknologi kehutanan, jurusan konservasi sumber daya hutan. Jadi apakah itu kelupaan atau memang karena dia tidak tahu? Ya, termasuk contoh-contoh lain kecil, Kasmujo yang dianggap dosen pembimbing, tapi kan semua itu ada juga di mana medsos ya, ada rekamannya dan sebagainya, itu ada videonya banyak. Saya kira itu aja yang nanti yang lain kita tunggu dari UGM sendiri mau nggak menyerahkan. Saya mau klarifikasi, Pak Lukas mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda enggak, saya sejak awal saya tidak akan, karena ini kan tentatif. Sudah. Jadi saya mau mengatakan apa yang tadi disampaikan itu kan adalah hal-hal pandangan beliau. Tetapi kalau bicara masalah Bapak adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan, sudah lulus dan sebagainya, mengenai Kasmujo sekalipun sudah disampaikan sama Bu Ova, kita sudah tayangkan di sini kemarin. Bahwa memang Pak Kasmujo memang bagian daripada Pak Jokowi. Ya, yang disampaikan rektor itu testimoni ya. Ya. Yang kita perlu adalah data. Kita butuh semua bukti itu. Makanya Misalnya Kasmujo itu betul enggak? Makanya nanti kan di persidangan mungkin dipanggil, akan dilihat Dengan fakta bukti-bukti. persidangan. Saya nggak peduli persidangan yang menyangkut pencemaran nama baik itu tidak sah. Itu hanya bisa terjadi di Kenapa tidak sah? Karena kepastian keaslian ijazah Jokowi belum ada, kok menyidangkan mempersekusi orang. Ini yang kurang, saya harus lurusin kalau ini. Ini salah. Tidak ada satupun hari ini, atau ada Mas Roy, kita tanya, ada nggak yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu? Lah iya kan harus sebelum orang bisa menganggap orang lain itu mencemarkan nama baik soal ijazah, ijazahnya harus dibuktikan asli dulu oleh tim Ngawur. Itu yang nggak pernah ada Pak Lukas. di alam semesta ini, di dunia ini nggak pernah ada. Pak Lukas, ya. Kemana-mana ini Lukas. Kan beliau berkuliah. Tadi Mas, Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Bapak mengatakan Pak Jokowi Bapak penipu. bilang tadi Wah. Jokowi penipu. Enggak. Bahaya nih. Setiap penipu. Iya makanya, saya mau menyampaikan. Saya mau menyampaikan mengenai ijazah Pak Jokowi. Kita nggak bisa Sudah hanya selesai. rely pada testimoni. Jadi Anda harus bisa membedakan Putusan antara mana yang mengatakan Pak Kalau Jokowi? saya paham maksudnya Bung Lukas. Mampu, Anda- UGM selama ini hanya Bisa bicara soal membedakan. verbal, tapi tidak. Waduh. Persoalan jurusan di UGM lagi dipersoalkan antara teknologi kehutanan dan teknologi kayu. Pak Jokowi pernah mengatakan jurusannya yaitu
teknologi kayu saat diwawancarai jurnalis beberapa tahun yang lalu. Bagi saya soal itu wajar dan normal saja. Kalau kita menyaksikan wawancara itu dengan pikiran jernih, kenapa Pak Jokowi secara spontan katakan jurusannya teknologi kayu? Itu karena dia menjelaskan di saat sama juga terkait skripsinya yang meneliti terkait dengan teknologi kayu. Sebenarnya Pak Jokowi ingin menjelaskan lebih spesifik lagi sekaitan dengan disiplin pengetahuannya di jurusan teknologi kehutanan tersebut, yaitu soal kayu. Jenis kayu dan hal-hal sekaitan dengan kayu lah. Makanya jangan heran sebelum terjun ke politik beliau berprofesi sebagai pengusaha di bidang properti kayu. Kemudian kita coba cermati skakmat dari kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu Prof. Firman tadi yang menegaskan pernyataannya kepada Lukas ini nggak berani jawab dia kan. Mereka hanya berhenti sama anomali itu, tapi mereka tidak menelusuri lebih dalam. Kalaupun mereka menelusuri, ya mereka tetap mengatakan dan mengabaikan fakta, data dan klarifikasi dari pihak yang berwenang. Kenapa demikian? Karena mereka ingin memaksakan keadaan bahwa jika Jokowi itu berijazah palsu. Tapi sayang yang mereka punya hanyalah segudang anomali yang tak berdasar. Oke, sahabat Langsung 98, sekian video reaksi kali ini. Jika kalian suka reaksi semacam ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video reaksi berikutnya.